Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid Allah yang termaktub dalam surat Thaha ayat 131 132 yang tauhid ini atau arahan ini Allah tujukan pada saat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ayat 131-nya larangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak tergiur dengan kesenangan dunia. Dalam firman-Nya, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Dan janganlah kedua matamu ditujukan kepada mereka orang-orang yang telah disegerakan oleh Allah tentang kekayaan duniawi, tentang kesenangan dari kekayaan dunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Azwajam minhum diartikan menurut Imam Mujahid adalah orang yang kaya, hartawan, milioner. Dari sisi basyariah, setiap manusia termasuk kita, bahkan Nabi sendiri yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan tertarik dengan kesenangan dunia dari berbagai macam kesibukan hidup untuk menggapai dunia, dan setelah diraihnya bukan hal yang mustahil dari sisi basyariah. Setiap manusia tertuju dari capaian dunia yang telah diraihnya itu untuk menggapai kesenangan dunia. Allah melarangnya dan mengingatkan bahwa dunia itu adalah zahratal hayatid dunya, hanya kembang kehidupan dunia saja. Linaftinahum fihi,
Dan itu diberikan untuk menguji dengan dunia tersebut. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki dari Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diplot oleh Allah, dijadikan pribadi keteladanan dalam bersikap zuhud. Jadi kalau kita melihat perilaku zuhud 100%, maka hanya ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Umar melihat Nabi terbaring di atas tikar, dan ketika Umar hadir, Nabi terbangun. Umar melihat ada bekas tikar di pipinya. Pada saat itulah Umar menangis. Maka kemudian Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Ibnul Khattab, apa gerangan yang membuat engkau menangis?" Kata Umar, "Seorang kaisar bisa bermegah-megahan dengan dunianya karena dia sebagai raja, sebagai pemimpin. Sedangkan engkau adalah kekasih Allah, makhluk pilihan Allah, Rasul Allah, yang ketika engkau memintanya pasti segera Allah akan memberinya." Apa yang terjadi dengan Nabi atas jawaban Umar? Maka Nabi mengingatkan Umar, "Au fi syakkin anta ya Ibnul Khattab?" Apa engkau dalam keraguan wahai Ibnul Khattab? Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang Allah segerakan kebaikan dunianya? Ulaika qaumun ujjilat thayyibatuhum fil hayatid dunya. Allah sudah menjanjikan bagi mereka orang-orang kafir itu dunianya, kebaikan balasan dunianya disegerakan. Dan bagi orang-orang kafir itu dunia sebagai surganya. Sementara bagi orang yang beriman, dunia adalah sebagai sijnun, penjaranya. Karena itulah setiap dunia yang datang ke tangan Nabi tidak ada yang bermalam walaupun semalam. Kata Nabi, tidak akan ada yang tersimpan. Ketika dunia Allah berikan kepadaku, maka orang-orang fakir miskin yang berada di sekitarnya akan merasakan kesenangan dan kenikmatan dari harta yang Nabi raih dari hasil usahanya. Nabi telah meneladankan kepada kita bagaimana kita bersibuk dengan dunia untuk berburu kesenangan akhirat. Bukan sibuk dengan dunia demi kesenangan dunia. Tidak untuk itu. Jadi dunia kita kejar untuk berburu kesenangan akhirat. Makanya ada ungkapan ya, yang mungkin kita sudah mengenalnya sejak dulu ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah tentang duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Silahkan berburu dunia, dan harus serius dan sungguh-sungguh. Berburu dunia untuk menjadi orang yang kaya dalam koridor muhsin, orang yang terbaik di antara orang yang baik. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadda. Dan berbululah untuk akhirat seakan-akan engkau akan mati hari esok. Nabi meneladankan kepada kita setiap dunia yang datang kepadanya dihabiskan hari ini, dibagikan kepada fakir miskin. Nabi hanya mengambil kebutuhan hari itu. Kenapa? Karena Nabi lebih yakin berbicara akhirat seakan-akan mati hari esok. Kita lebih cenderung hidup akan selama-lamanya. Makanya setelah mendapat dunia, dunia lebih suka disimpannya daripada mengambil manfaat untuk menggapai syafaat di akhirat nanti dari dunia yang kita gapai. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat 131-nya sebagai peringatan kepada kita bahwa warizqu rabbika khairun wa abqa.
Rizki dari Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Mudah-mudahan jamaah-jemaah rahimakumullah, kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa ittiba kepada Rasul dan menjadikan Rasul sebagai qudwah, idola, wal uswah dan teladan dalam berbagai macam aktivitas amal kehidupan kita, baik yang mahdoh maupun gair mahdoh. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk tetap istiqomah berada di atas hidayahnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kemudian Nabi memberikan nasihat dan arahan kepada kita sebagai umatnya bahwa ada hal yang paling Nabi takuti dalam berbagai macam ketakutan yang ada. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang menimpa kepada kalian, kata Nabi, yang paling aku takuti, yang paling Nabi takuti adalah ma yaftahullahu min zahratid dunya, ketika Allah telah membukakan zahratid dunya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zahratud dunya ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan zahratud dunya? Barakatul ard, ketika Allah membukakan kebaikan-kebaikan dunia. Ya, berbagai macam kebaikan dunia dibukakan oleh Allah, ya, apalagi di negeri kita, negeri yang subur makmur, yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ketika itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah ini justru yang ditakuti oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dari sisi basyariah, seluruh manusia akan berlomba berburu mengejar dunia dan kesenangannya. Ini yang kemudian harus diwaspadai. Karena itulah Allah mengarahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan perintah pada ayat 132-nya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat. Jadi kemanapun kita ketika kecil mau pergi, orang tua kita mengamanahkan kepada kita, jangan lupa salat, jangan tinggalkan salat, jangan lupa ngaji. Dari sini barangkali mereka, orang tua kita, mengamanahkan kepada kita. Jadi bukan jangan lupa kerja, bukan jangan lupa mencari uang. Kenapa? Orang tidak kerja, orang tidak punya uang, makannya akan tetap dijamin oleh Allah. Makannya akan tetap dijamin oleh Allah. Kita bisa mengevaluasi diri kita. Ya, sering mana kita punya uang dan tidak punya uang. Ketika tidak punya uang, apakah kita berhenti makan? Ketika kita tidak punya pekerjaan, apakah kita berhenti makan? Hal itu telah dijamin oleh Allah. Maka ketika kita senantiasa menjaga hidup ini dengan koridor-koridor ibadah kepada Allah, membatasi seluruh aktivitas amal kita di dunia ini dengan waktu salat, maka salat benar-benar akan menjadi barometer bagi kita. Salat menjadi amal utama dan pertama di dunia dan di akhirat. Di akhirat amal utama dan pertama dimintai pertanggungjawaban adalah salat. Nabi mengamanatkan salat kepada kita hingga pada akhir hayatnya. Karena itulah batasi seluruh aktivitas kita di dunia selama 24 jam itu dengan waktu salat. Seperti apa program amal harian kita yang dibatasi dengan salat? Ini harus dibikin oleh kita sehingga kesibukan kita ini hanya satu, adalah dari jutaan kesibukan yang kita lakukan di 24 jam waktu tiap harinya, maka hanya satu kesibukan yang hakiki pada diri kita adalah menggapai kesenangan akhirat. Jadi seluruh aktivitas ini ditujukan untuk kepentingan akhirat.
Karena itulah dalam hadis qudsi Allah mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, tafarraq li ibadati. Sibukkan hidupmu ini untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Amla usadraka gidan wa asudda faqra. Maka aku akan kayakan hatimu dan kemudian akan tutupi kebutuhanmu. Wa ilam tab'a, jika kamu tidak menjadikan hidup ini sebagai ibadah kepada Allah dalam berbagai macam aktivitasnya, di mana ada ruang dan waktu kita ada, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan malaktu sadroka suglan. Aku penuhi dadamu dengan kesibukan yang tidak berujung. Falam asudda faqraka, dan aku tidak akan pernah memenuhi kebutuhanmu. Ini hadis qudsi yang Allah sendiri berfirman kepada kita. Dalam hadis lain Rasul menyebutkan bahwa ketika salah seorang dengan sekian kesibukannya hanya satu, menjadi satu, bahwa ini semuanya adalah untuk menggapai kehidupan akhirat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kafahullahu, akan mencukupinya Allah Subhanahu wa taala tentang al-hayatad dunya, kehidupan dunia dia. Dan ketika dia tidak menjadikannya kesibukan itu sebagai kepentingan bagi akhirat, maka Allah tak akan pedulikan dia hingga di mana dia dalam keadaan apapun dia matinya. Allah membiarkan orang itu liar hingga dia mati. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dari kemungkinan kita hidup terjerumus pada berbagai macam bentuk kesesatan. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.